Hai Besti, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Dapur Pesek. Kali ini aku mau bikin pempek dos lagi dengan varian kapal selam dan lenjer. Dan di video kali ini lengkap dengan resep dan cara pembuatan cukom pempek. Dan ini adalah pempek yang sudah aku packing lengkap dengan cuko dan timunnya. Dan langsung saja ke resep dan cara pembuatannya. Dan di sini aku sudah siapkan wajan dan aku tambahkan 500 gram tepung terigu protein sedang, 100 gram tepung beras, gula pasir sebanyak 2 sendok makan, garam sebanyak 50 gram, micin sebanyak 2 sendok teh atau ini opsional ya, jika tidak suka bisa di skip. Bawang putih bubuk sebanyak 2 sendok teh. Dan aku tambahkan masako rasa ayam sebanyak 2 bungkus. Minyak goreng sebanyak 2 centong sayur. Dan air putih sebanyak 1500 ml. Ini aku kasihnya bertahap ya, sambil diaduk dengan balon Vicks. Diaduk hingga tidak ada tepung yang bergerindil. Sambil aku tambahkan sisa airnya. Nah, ini penggunaan airnya sekitar 1500 ml. Setelah semuanya tercampur dengan rata, kemudian kita bisa nyalakan api kompornya. Dan di sini aku masak dengan api kompor sedang cenderung kecil. Dan selama proses pemasakan itu harus selalu diaduk ya, agar di bagian bawahnya itu tidak berkerak atau tidak gosong. Dan ini airnya sudah sedikit asat, kemudian aku bisa matikan kompornya sambil sesekali diaduk agar adonannya menjadi kalis. Dan ini sudah selesai, dan untuk konsistensinya seperti ini ya. Tidak terlalu kering banget. Dan ini aku biarkan dulu hingga keadaannya dingin. Sambil menunggu dingin, aku mau mempersiapkan untuk pembuatan cukonya ya. Nah, di sini aku menggunakan gula aren sebanyak 750 gram. Gula aren ini khusus untuk cuko pempek karena rasanya lebih enak. Nah, aku biasanya beli di online. Asam jawa sebanyak 75 gram. Kalau bisa asam jawanya ini pilihnya yang agak hitam ya. Nah, aku pakai asam jawa yang tanpa biji, merek Cap Gunung. Gula pasir sebanyak 45 gram. Garam sebanyak 30 gram. Bawang putih sebanyak 100 gram. Cabai ini sesuai selera, aku memakai 100 gram. Jika memang tidak suka pedas bisa dikurangi. Dan air sebanyak 1500 ml. Pertama-tama kita larutkan dulu asam jawanya. Ini menggunakan air yang 1500 ml itu. Aku larutkan sedikit dulu dengan air. Aku remet-remet dan aku ambil sarinya. Kemudian aku pisahkan dulu ampasnya. Lanjut aku saring agar tidak ada ampas dari asam jawanya. Kemudian lanjut aku ambil sarinya lagi. Dan air yang aku gunakan yaitu dari 1500 ml yang tadi ya Besti. Aku ambil sarinya sampai terlihat putih seperti ini ya. Kemudian lanjut aku saring lagi. Dan ini air asamnya udah selesai. Kemudian aku masukkan gula arennya. Aku masukkan langsung semuanya aja, 750 gram. Aku masak hingga gula arennya larut ya Besti. Agar tidak terlalu banyak memakai gas. Jadi biasanya setelah airnya panas atau mendidih, aku matikan kompornya sambil aku aduk-aduk. Karena biasanya gula aren ini akan larut di air yang agak panas. Dan ini gulanya sudah larut.
Kemudian aku mau saring karena biasanya di gula aren ini ada ampas-ampasnya ya Besti. Dan ini sudah aku siapkan wajan. Kemudian aku mau menyaring air rebusan gula aren dan asam jawa tadi. Hati-hati panas ya Besti. Nah, ini sudah selesai aku saring. Nah, seperti ini ya. Dia ada ampas-ampasnya seperti ini. Jadi wajib banget untuk disaring. Kemudian aku tambahkan bawang putih dan cabai yang sudah aku giling halus atau aku blender. Dan air yang aku gunakan ini juga dari yang 1500 ml itu ya Besti. Oke, kemudian aku mau langsung masukkan semuanya aja. Aku tuang. Nah, ini nggak aku saring lagi. Kemudian aku tambahkan lagi sisa air yang 1500 ml itu. Aku habiskan semuanya. Aku masukkan langsung. Sekalian aku bersihkan. Kemudian bisa kita nyalakan kompornya. Aku masak dengan api sedang ya Besti. Sambil kita aduk. Kemudian aku tambahkan garam 30 gram. Dan aku tambahkan gula pasir sebanyak 45 gram. Lanjut aduk lagi sampai mendidih. Oke Besti, dan ini air cukonya sudah mendidih ya. Kita bisa matikan kompornya dan kita tunggu hingga keadaan air cukonya dingin. Sambil menunggu air cukonya dingin, kemudian bisa kita lanjut ke adonannya. Di sini adonan biangnya sudah dingin juga. Kemudian lanjut, aku mau aduk lagi hingga semua adonan dan minyak gorengnya tercampur dengan rata. Lanjut aku adon pakai tangan saja ya Besti, agar lebih mudah. Dan ini sudah tercampur dengan rata, kemudian aku menambahkan telur sebanyak 4 butir. Nah, ini langsung aku masukkan semuanya aja. Kemudian lanjut kita aduk lagi hingga semua telur dan adonannya tercampur dengan rata. Dan ini semua sudah tercampur dengan rata ya Besti, dan konsistensinya seperti ini. Setelah semuanya tercampur rata, kemudian aku tambahkan tepung tapioka atau sagu tani. Nah, untuk tepungnya itu seperti ini ya, ukurannya 500 gram per bungkusnya. Ini langsung aku tuang semuanya. Lanjut sambil kita aduk hingga semuanya tercampur dengan rata. Lanjut aku tambahkan lagi tepung tapioka. Aku masukkan lagi 1 bungkus. Kemudian lanjut kita aduk lagi. Dan ini sudah tercampur, kemudian aku tambahkan lagi sebanyak 300 gram. Jadi total penggunaan tepung tapioka atau tepung sagunya itu sebanyak 1300 gram. Dan ini aku tambahkan lagi sisanya, aku masukkan semuanya aja. Sambil aku aduk lagi hingga semuanya tercampur dengan rata. Dan ini sudah tercampur dengan rata dan konsistensinya seperti ini ya. Masih agak-agak lengket, tapi nggak apa-apa. Nanti kita bisa tambahkan tepung sagu di tangan. Jadi adonan ini tidak perlu ditambahkan tepung sagu lagi atau tepung tapioka lagi ya Besti. Oke Besti, dan di sini sudah aku siapkan timbangan dan aku ambil adonan sekitar 40 gram. Ini untuk pempek lenjer ya Besti. Jadi aku timbang sekitar 40 gram. Kemudian lanjut aku pulung. Nah, ini aku menggunakan tangan saja. Dan sudah aku cuci bersih ya tangannya. Kemudian aku pulung hingga seperti ini. Jika agak terasa lengket, kita bisa menambahkan tepung sagunya. Nah, kemudian kita tarik-tarik dan kita rapikan. Dan sudah seperti ini. Kemudian kita bisa sisihkan. Kemudian lakukan hal yang sama hingga semua adonan selesai. Dan untuk pempek lenjernya sudah selesai. Kemudian di sini aku mau membuat untuk yang kapal selam. Dan untuk kapal selam ini itu ada sekitar 125 gram ya untuk berat adonannya. Nah, ini aku pulung-pulung seperti ini. Aku pulung hingga memanjang. Nah, ini aku bikin seperti ini dulu hingga semuanya itu selesai agar nanti lebih mudah saat
masukkan isi telurnya ya. Karena kalau bikin satu-satu itu agak lama waktunya, jadi aku bikin seperti ini dulu semuanya. Nanti lanjut aku bentuk. Dan ini ada sekitar 6 piece untuk adonan pempek kapal selamnya, sudah siap untuk dicetak. Kemudian aku lanjut untuk merebusnya. Dan ini aku sudah siapkan panci yang berisi air. Ini sudah aku panaskan ya Besti. Dan seperti biasa aku tambahkan minyak goreng agar adonannya tidak saling nempel ya nanti. Setelah air mendidih, kemudian aku masukkan pempek lenjernya. Adonan pempek lenjernya sudah masuk semua, kemudian ini ada adonan pempek kapal selamnya yang sudah aku bentuk tadi. Kemudian aku bentuk dengan cara bagian tengahnya aku tusuk menggunakan jari telunjuk, kemudian kita rapihkan dengan menggunakan bantuan jempol sambil dilebarkan. Dan sekiranya sudah cukup untuk memasukkan telur satu utuh. Nah, seperti itu ya cara aku memasukkan telurnya. Kemudian lanjut kita tutup secara perlahan. Jangan sampai bocor ya Besti, hati-hati dalam menutupnya. Nah, ini sudah kita pastikan rapat dengan sempurna. Kemudian langsung kita masukkan ke dalam rebusan air. Untuk pempek kapal selam ini kita nggak bisa tunda-tunda ya. Jadi setelah kita masukkan telurnya, itu harus langsung direbus ya Besti. Lakukan hal yang sama sampai semua adonannya selesai. Kita tunggu hingga adonannya matang. Dan ini adonan pempeknya itu sudah mengapung. Untuk pempek lenjernya ini sudah matang. Tapi aku biarkan dulu selama 5 menit hingga pempeknya matang dengan sempurna. Dan ini sudah 5 menit setelah mengapung. Nah, ini pempeknya itu sudah ringan ya, dia sudah bisa putar-putar sendiri, itu tandanya sudah matang. Kemudian kita bisa angkat dan tiriskan. Pempek lenjernya sudah kita angkut semuanya. Kemudian di sini sisanya pempek kapal selam. Nah, ini memang dia sudah mengapung, tapi untuk kapal selam ini aku mau biarkan dulu selama kurang lebih 7 menitan lagi agar bagian dalamnya dan telurnya itu matang dengan sempurna. Dan ini sudah sekitar 7 menit. Nah, untuk pempek kapal selam ini untuk bagian perutnya itu sudah di bagian atas dan dia sudah terasa ringan. Itu tandanya sudah matang. Kita bisa angkat dan sisihkan. Dan ini hasilnya pempek kapal selam dan pempek lenjer lengkap dengan cukonya. Sudah selesai kita buat dan siap untuk kita packing. Untuk pempek kapal selam ini ada sekitar 15 piece dan untuk pempek lenjer ada sekitar 47 piece. Resep ini recommended banget untuk bunda-bunda yang mau usaha di rumah karena bahan-bahannya pun simple, menggunakan peralatan yang sangat sederhana. Dan untuk rasa pempek dan cukonya itu juga mantap. Dengan tekstur pempek yang kenyal. Dan ditambah dengan cuko pempek yang manis, pedas, asam, asin. Membuat pempek menjadi semakin nikmat. Oke Besti. Dan ini setelah packing jadinya seperti ini, ada 15 pack. Oke Besti, terima kasih sudah menonton video dan tutorial cara pembuatan pempek dan cuko ala dapur pesek. Jangan lupa untuk bantu channel ini agar bisa berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe video dan channel YouTube Dapur Pesek. Dan tekan juga tombol loncengnya bagi yang belum subscribe. Oke Besti, terima kasih. Selamat mencoba. Assalamualaikum.